Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Ya, saya ingin menjelaskan secara perlahan bahwasannya dispute-dispute ataupun sengketa-sengketa kemungkinan besar akan terjadi pada saat nasabah membeli polis asuransi, baik itu secara langsung ataupun lewat agen, bahkan juga melalui pihak asuransi. Contohnya saja, mengenai bangunan. Saya sebagai konsumen ataupun sebagai orang awam membeli bangunan rumah tinggal itu sudah termasuk tentunya pondasi, kemudian struktur bangunan, kemudian pintu-pintu, jendela-jendela, kemudian lampu-lampu, kemudian peralatan listrik ataupun kabel-kabel yang ada di situ, ya. Kemudian juga bisa saja saya membeli bangunan rumah tinggal termasuk AC, termasuk mungkin beberapa furniture yang ada. Jadi itu definisi bangunan yang dipahami oleh orang awam. Tapi kemudian bila mana nasabah membeli polis asuransi hanya deskripsikan bangunan saja, maka saya percaya pada saat terjadi klaim, orang bagian klaim akan memahami bahwa bangunan itu saja cuman tembok, dinding dan segala macam. Lampu-lampu sometimes tidak dimasukin. Sehingga apa? Sehingga perlu dideskripsikan, perlu didetailkan apa itu bangunan. Ya. Dan saya percaya broker yang cerdas ataupun broker yang sudah berpengalaman akan mendeskripsikan, ya. Pada waktu pertama kali saya bekerja tahun 1987 di sebuah broker besar, ya, building ataupun bangunan itu deskripsinya bisa ada beberapa paragraf, ya, building. Jadi kalau katakan cuma nasabah membeli asuransi rumah tinggal ataupun asuransi ruko ataupun bahkan mungkin asuransi pabrik cuma tulisin bangunan, wah ini akan potensi timbul terjadi sengketa. Sehingga Anda pemasar ataupun agen asuransi mesti membantu nasabah. Ya, agen dan pemasar asuransi harus membantu nasabah mendeskripsikan apa itu bangunan sehingga tidak terjadi sengketa di waktu mendatang. Ya, sehingga bagian klaim akan memproses klaim tersebut dengan smooth. Ya, karena definisi ataupun terminologi bangunan bagi masyarakat awam dan bagi perusahaan asuransi itu berbeda. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus meminimalisir potensi-potensi dispute tersebut dengan apa? Dengan memberikan sesuatu yang memang terbaik, karena itu bukan kewajiban kita. Kita melihat apa yang mereka punya kebutuhan nasabah apa? Bangunan. Ya sudah, deskripsikan menurut pendapat kita, menurut kita punya keahlian dari orang praktisi perasuransian. Jangan membiarkan ya nasabah tersebut mengalami kerugian karena kita salah menjual, ya, karena kita tidak membantu apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Semoga industri perasuransi ini semakin lama semakin baik. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.